من ذكره القويم وبين لنا صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد الباطل بسوف الحق معتزما بالصبر والثبات حتى يغلبون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح: من حسن الإسلام تركه ما لا يعني. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita sejenak berpikir dan memikirkan tentang nikmat Allah. Karena ketika seorang hamba mau berpikir dan memikirkan tentang nikmat Allah, maka begitu banyak nikmat Allah yang telah kita terima, baik kita sadari maupun kita tidak menyadarinya. Sehingga tiada seorang pun, sekalipun dibantu dengan alat secanggih apapun, yang mampu menghitung nikmatnya. Oleh karena itulah, dalam kondisi dan situasi apapun, selagi Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di muka bumi ini, maka itu bertanda kita tidak terlepas dari nikmatnya. Maka kewajiban kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri teladan kita, pemimpin di dunia dan di akhirat kelak. Beliaulah hamba Allah yang mampu memberikan syafaat, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang mulia ini, khatib senantiasa berwasiat bagi diri sendiri khususnya dan umumnya bagi para jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena siapapun diri kita yang sudah Allah takdirkan hidup di muka bumi ini, pasti menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki hanya bisa kita raih dengan cara merealisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam hidup dan kehidupan kita. Jikalau kita melihat kerabat, tetangga, saudara, teman kita kelihatan hidupnya bahagia, sementara perilakunya jauh dari nilai-nilai ketakwaan, demi Allah, kebahagiaannya itu hanya semu belaka. Kebahagiaan yang hakiki mutlak bisa kita raihnya dengan cara merealisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hitungan kalender Hijriah, sekarang kita sudah masuk di bulan yaitu Rajab, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika kita masuk di dalam bulan Rajab.
berkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan umur kita di bulan Syawal. Maka dari konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharap keberkahan di bulan yang Allah muliakan ini, maka hendaknya harus kita tingkatkan kedekatan kita dengan Allah, karena beliaulah zat yang memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka di bulan Rajab ini jadikan momentum bagi diri kita untuk dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah itulah di antara yang mampu memberikan wasilah keberkahan datang kepada diri kita. Maka di bulan Rajab ini pun kita jadikan momentum untuk selalu dekat dengan sesama manusia, karena siapapun diri kita, bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Keberadaan kita tidak terlepas dari bantuan dan pertolongan orang lain. Siapapun diri kita saat ini, jadi apapun diri kita saat ini, pasti terlibat kebaikan dan jasa orang lain. Maka dekatlah kita dengan manusia, sehingga ketika kita mau dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan manusia, maka rumusan sederhananya adalah lestarikan 3S dalam hidup dan kehidupan kita. S yang pertama adalah ketika kita dekat, menginginkan kedekatan kita semakin dekat dengan Allah, maka rumusnya adalah salat. Perbaiki salat kita. Ketika salat kita baik, maka niscaya kehidupan kita akan baik. Ketika kita pengen memperbaiki kehidupan kita, maka perbaikilah kondisi salat kita. Berapa banyak kita temui kalimat-kalimat yang berseliweran, bahkan muncul dari kalimat seorang ustaz, salatlah kalian tepat waktu. Padahal hakikatnya salat tepat waktu ini diancam oleh Allah dengan neraka wail. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka janganlah kalian salat tepat waktu. Allah menyediakan neraka wail untuk mereka-mereka yang salat tepat waktu. Salah satu contoh bahwa sekarang di daerah kita masuknya sholat asar adalah 3:30 kurang lebih. Maka ketika kita menjalankan sholat zuhur 2:30, sah menurut ilmu fikih, dan betul itu adalah di waktu zuhur, tepat waktunya. Namun sholat zuhur di jam 2:30 atau jam 3, maka mereka itu adalah melakukan sholat, mengerjakan sholat tepat waktu. Maka yang dianjurkan bukan sholat tepat waktu, tapi sholat di awal waktu. Karena hakikatnya adalah apapun aktivitas kita dan kegiatan kita sebagai orang yang beriman, yang melafazkan Allah di lisan kita, Allahu Akbar, maka Allah Maha Besar. Ketika Allah memanggil kita dengan suara muazzin, maka apapun aktivitas kita tinggalkan, karena Allah yang Maha Besar dan Allah yang kita prioritaskan. Maka panggilannya segera kita untuk menjalankan sholat. Maka sekali lagi saya katakan, yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita bukan sholat tepat waktu, tapi sholat di awal waktu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, begitu juga berapa kali bahkan kita hafal di antara ayat Allah yang mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Kita saksikan pejabat-pejabat di negeri ini yang mayoritas beragama Islam, tapi mereka masih korupsi, mengambil apa yang bukan haknya, masuk dalam kantong pribadinya. Kalau kita telisik apa agama mereka, ternyata mereka beragama Islam dan mereka menjalankan sholat 5 waktu. Maka yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya bukan sholat yang kita kerjakan, tapi hakikatnya Allah dan Rasul kita menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bukan mengerjakan sholat. Ketahuilah bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Namun yang ada adalah dirikan dan tegakkan. Maka apa bedanya antara mendirikan dengan mengerjakan sholat? Orang yang mengerjakan sholat adalah sholatnya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selepas sholat, dalam kehidupannya tidak mencerminkan akar nilai-nilai sholat dalam kehidupannya. Maka pantas mereka sholat, tapi mereka korupsi. Maka pantas mereka sholat, namun perbuatannya menggolimi sesama, karena yang mereka lakukan adalah sebatas mengerjakan sholat. Namun yang Allah perintahkan, yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah bukan sholat yang dikerjakan, tapi sholat yang didirikan atau sholat yang ditegakkan. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Lantas sholat yang ditegakkan itu sholat yang seperti apa? Sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir lagi. Saat ini sebentar lagi kita sholat Jumat. Ketika kita memulai sholat Jumat 2 rakaat dengan takbir Allah, selesai takbir kemudian 2 rakaat selesai salam. Selesai salam, sholat kita belum selesai. Kapan selesainya? Masuk waktu asar, kita takbir kembali untuk sholat asar, maka selesai sholat zuhur kita. Air jeda antara zuhur dan asar dalam perilakunya masih mencerminkan sholat. Kita perhatikan di dalam sholat hanya Allah yang maha besar, dan ismu tafdil yang dipakai di kalimat ini artinya tidak ada yang lebih besar. Mestinya orang yang mendirikan sholat tidak ada yang lebih besar dari Allah. Namun berapa banyak kita temui dia sholat dengan takbir, dalam hatinya yang besar bukan Allah, yang besar jabatannya, yang besar nilai keduniaan, yang besar adalah atasannya. Kita lihat ketika kita sholat, tidak ada